Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kiat-kiat sederhana menghemat listrik. Kata banyak sekali rakyat Indonesia saat ini komplain bahwa listriknya mahal ya. Ini bukan prank ya. Ini adalah cara sederhana. Hanya beberapa langkah yang mungkin ya perlu dilakukan, yang saya garansikan Anda akan menghemat listrik sekitar 30, 20, 40%, bahkan 50%. Tergantung dari psikologi pemakaian listrik Anda atau cara Anda memakai. Apa saja langkahnya? Mari kita lakukan. Oke, langkah pertama dalam menghemat listrik ya. Menghemat listrik cara sederhana. Yang pertama adalah, ini kondisi siang hari. Bisa Anda lihat ini di luar pintu ya, kondisi siang hari. Tapi sering kejadian seperti ini, lampu masih menyala. Ini sama dengan membuang-buang energi ya. Ini katakanlah itu daya 12 watt. Kalau dipakai 10 jam dibiarkan menyala atau 12 jam, itu kan sekitar 144 watt. Kalau katakanlah selama 10 hari seperti ini, itu sama dengan 1,4 kWh. Kita membuang energi percuma. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal Anda matikan ya. Sap. Kalau seperti ini, tinggal saya matikan seperti ini. Tidak sulit toh? Anda sudah menghemat listrik. Oke, langkah kedua. Langkah kedua adalah menghancurkan vampir energi. Jadi mungkin saya senang menggunakan itu karena dia terus menghisap energi padahal tidak digunakan. Apa itu vampir energi? Misalnya seperti ini kan. Ini televisi dalam keadaan mati, tapi lampu indikatornya masih menyala ya. Kenapa? Saya ini tidak menggunakan televisi. Kemudian saya juga tidak menggunakan kipas angin saat ini. Tapi colokan plug and play dia tidak saya cabut. Padahal di peralatan elektronik sendiri itu ada namanya peralatan konverter ya. Jadi peralatan konverter tersebut mengkonsumsi energi. Jadi katakanlah ini hanya 1 watt lah. 1 watt selama 1 jam. Katakanlah dia ada beroperasi 1000 jam, ya sudah 1 kWh, udah 1000. Padahal ini nggak terpakai. Ini nggak terpakai nih. Saya lagi nggak ngecas HP. Misalnya ini charger laptop juga saya lagi nggak ngecas. Padahal dia ada ini ya. Ada peralatan konverternya. Jadi terus dia kan di sini ada trafo, ada kapasitor atau segala macam. Intinya adalah dia nih, walaupun tidak sedang saya cas laptop, ini tetap mengkonsumsi energi ya. Tinggal kita cabut aja. Ini plug TV. Nah, lampu merahnya hilang. Tinggal kita cabut. Ini juga untuk untuk kipas angin ya. Jadi dengan kita mencabut setelah menggunakan peralatan tersebut, kita akumulasinya bisa bulanan sampai puluhan ribu ya. Jadi kita bisa menghemat energi hanya dengan mencabut plug atau soket yang peralatan yang sudah tidak digunakan lagi. Oke, kita masuk yang ketiga. Langkah ketiga ya. Ini langkah ketiga. Sering kita saat meninggalkan kamar, kita biarkan AC itu menyala dengan harapan ketika kita mau tidur kembali, ruangan sudah langsung dingin. Padahal coba Anda bayangkan, AC 1 PK itu punya daya sekitar 746 watt. 2 jam beroperasi saja, AC itu sudah mengkonsumsi energi listrik sebesar sekitar 1,5 kWh. Kalau 2 jam ya. Katakanlah Anda menggunakan 8 jam per hari, berarti Anda menghabiskan 4,8 kWh. Dan 8 jam yang Anda habiskan percuma. Jadi maksud saya, Anda tidak menggunakan kamar, tapi AC-nya masih menyala. Itu AC pemborosan yang luar biasa ya.
Jadi biasakanlah ketika Anda menggunakan keluar dari kamar, Anda tidak mengatakan mungkin katakanlah sedang tidak istirahat, tinggal Anda matikan seperti ini, plep, matikan. Dan satu lagi ya, ini yang ini berdasarkan penelitian WHO dan Kementerian Kesehatan, sebenarnya untuk daerah tropis seperti kita di Indonesia yang nggak ada winter, yang nggak ada katakanlah summer, musim panas, musim dingin, aturlah suhu AC sekitar 23 derajat Celcius seperti ini ya. Ini coba Anda lihat, waduh nggak kelihatan. Sebentar, mungkin saya ini dulu. Sebagai informasi, cukup Anda setting di 23 derajat Celcius ya. Jadi berdasarkan penelitian dari Kementerian Kesehatan dan beberapa jurnal, kalau untuk kita orang Indonesia sebenarnya di daerah tropis itu suhu 23 itu sudah cukup membuat tubuh itu merasa nyaman ya. Jadi kembali, gak usah setting sampai 16 derajat atau segala macam lah. Karena untuk apa? Kita menggigil di dalam kamar, kita kering, bibir kita kering, kita dehidrasi, kemudian kita berselimut. Kan jadi aneh ceritanya ya. Kita suhu tubuh kita sebenarnya udah terlalu rendah ya. Jadi ya 23 derajat itu Anda pasti nyaman dalam beristirahat. Oke, ini adalah langkah keempat. Ini kebiasaan yang sering ya, terutama ibu-ibu. Seringkali mereka memasak melebihi, katakanlah karena malas memasak, katakanlah 200 gram atau 300 gram untuk sekali makan, mereka memasak 2 kali lipat. Agar tidak perlu memasak 2 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah masak, katakanlah setelah selesai masak, makan keluarga, kemudian kan ada sisa. Kemudian apa? Ya dipanasin. Ini dayanya besar, 350 watt. 3 jam saja bekerja itu sudah 1 kWh ya. Jadi apa saran saya? Saran saya, masaklah untuk sekali konsumsi. Jadi tidak ada namanya ketika yang pertama bagus untuk kesehatan, nasinya selalu fresh, kemudian kita juga menghemat energi ya. Jadi tidak perlu kita tekan tombol pemanasan ya. Pemanasan. Jadi setelah selesai masak, buka, konsumsi, habis, tidak perlu pemanasan. Nanti begitu mau masak, konsumsi lagi. Nggak lama kok masak. Masak nasi dengan magic jar yang ada selama ini 15 menit masak kok. Lanjut, ini bapak-bapak yang sering ya. Dispenser ya. Dispenser. Kenapa saya bilang bapak-bapak sering? Sering kali bapak-bapak setelah menghidupkan dispenser seperti ini, hidupkan, tidak dimatikan lagi. Ini juga cukup besar ya dayanya ya. Sekitar 350 watt, sama dengan rice cooker. Jadi 3 jam menyala udah 1 kWh habisnya. Jadi karena kebiasaannya malas untuk menunggu, katakanlah mau buat kopi, ibu-ibu juga mau buat kopi, malas menunggu, akhirnya dibiarkan seperti ini. Dibiarkan hidup sepanjang hari 24 jam. Padahal dari pengalaman pribadi saya ya, untuk memanaskan air ini tidak sampai 10 menit. Setelah saya menggunakan, katakanlah saya buat kopi atau segala macam, saya matikan. Dan ketika saya matikan, saya menghemat energi. Kalau saya hidupkan sampai 24 jam, katakanlah ini 3 jam 1 kWh, kalau 24 jam berapa? 8 kWh. Jadi saya kalau dikali rupiahkan 1.500, saya hanya membuang uang sebesar 12.000 per hari karena membiarkan peralatan ini hidup. Oke, selanjutnya apa? Ini juga sering ya. Kulkas ini sering ibu-ibu men-settingnya ke arah maksimum. Padahal kalau kulkas rumah tangga itu kan tidak sering dibuka tutup ya. Jadi fluida dingin dalam kulkas itu bertahan ya. Kecuali kulkas restoran, boleh kita setting ke arah maksimum.
Kenapa tidak kita setting aja ke arah minimum? Toh mungkin ibu-ibu hanya membuka per hari hanya berapa kali per hari. Kecuali kulkas restoran yang sering dibuka bolak-balik ya. Jadi alangkah lebih baiknya seperti kulkas ini disetting di minimum saja. Toh yang kita butuhkan bukan makanan. Di kulkas ini ada dua bagian ya. Bagian bawah ini makanan segar, bagian atas ini makanan beku ya. Jadi kalau bagian bawah ini ya yang kita butuhkan tentunya kesegaran makanan ya, bukan sangat dingin ya. Kalau kita butuh beku ya bagian freezer di atas. Jadi setting aja minimum. Karena ini peralatan kulkas ini selalu menyala 24 jam ya. Oke ya. Dengan hanya modal 5 langkah sederhana yang sudah saya jelaskan tadi, saya jamin mungkin Anda akan menghemat listrik sekitar 30 atau 40% lah di tiap bulannya. Jadi kalau katakanlah Anda bayar 1 juta per bulan, Anda ya paling cuma 600-500 ribu lah, atau 700 ribu lah per bulan. Jadi Anda tidak bolak-balik tetot ini untuk isi daya listrik. Praktekkanlah. Anda hanya jadikanlah itu kebiasaan, dan itu adalah kebiasaan yang baik. Itu saja ya dari saya. Ini bukan prank, dan ini betul-betul dapat diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.